Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Haryanto dari kelas 05-006 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada konsep komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan antara individu maupun kelompok yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Harold D. Laswell, komunikasi diterangkan paling tepat dengan menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, pada siapa, dan apa pengaruhnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Donald Baker dan Lauren J. Anderson, komunikasi adalah proses manusia membagi informasi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga yaitu menurut Everett M. Rogers, proses pengalihan suatu ide dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Yang keempat yaitu menurut Hofland, Janice, and Kelly, proses ketika seorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Yang kedua itu pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Gotthaber, itu proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam jalinan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Yang kedua yaitu menurut Gevito, proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok dengan efek dan umpan balik atau feedback yang tepat. Yang ketiga itu menurut Jadi Mulyana, proses di mana dua orang atau lebih berbagi makna melalui perilaku verbal dan non-verbal. Yang ketiga itu ada unsur dan fungsi komunikasi. 5 komponen utama komunikasi menurut Suharsono dan Dwiantara, yaitu yang pertama, siapa atau pengirim. Yang kedua itu says what, yang berarti pesan yang dikatakan. Yang ketiga itu which channel, media atau saluran. Yang keempat yaitu ada to whom, kepada siapa atau penerima. Yang kelima yaitu ada with what effect, dampak atau efeknya. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sophia yaitu bertanggung jawab atas perilaku organisasi, merangsang motivasi karyawan, mengekspresikan emosi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya itu ada fungsi umum komunikasi organisasi menurut Senjaya. Yang pertama itu fungsi informatif. Organisasi sebagai sistem pemrosesan informasi agar anggotanya mendapatkan informasi yang banyak, baik dan tepat waktu untuk menjalankan tugas. Yang kedua yaitu fungsi penyesuaian atau pengaturan, berkaitan dengan aturan atau regulasi kerja dari pihak manajemen kepada bawahan. Yang ketiga yaitu fungsi disiplin, berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, serta pendekatan pemimpin untuk membujuk atau mengarahkan bawahan. Yang keempat yaitu ada fungsi terintegrasi, menyediakan saluran agar karyawan bekerja dengan baik melalui saluran standar atau formal, yaitu buletin atau laporan, maupun informal melalui wawancara pribadi atau olahraga. Yang keempat ada proses komunikasi. Menurut Muhammad pada tahun 2009, ini berisi 7 konsep utama komunikasi organisasi, yaitu yang pertama proses, yang kedua pesan, yang ketiga jaringan, kemudian keadaan saling bergantung, selanjutnya itu hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Nurhaliza. Perkenalkan, saya Nurhaliza Maulida. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pertemuan ke-11, yaitu ada media dalam komunikasi. Ada berbagai jenis media dalam komunikasi. Yang pertama ada media interpersonal, yaitu telepon yang biasa sehari-hari kita gunakan. Itu adalah alat komunikasi antar manusia. Lalu yang kedua ada grup media. Grup media ini seperti rapat, seminar, konferensi yang berisi lebih dari 15 orang. Lalu ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama itu ada teknologi. Ini tuh sangat amat menjadi hambatan jika ada keterbatasan teknologi ya guys.
yaitu kayak peralatannya tuh tidak memadai, informasinya kurang, lalu keterampilannya rendah. Ada juga yang kedua itu semantik, yaitu perbedaan arti kata atau istilah atau perbedaan bahasa. Ini biasanya terjadi antar wilayah. Lalu yang ketiga ada manusiawi, yaitu emosinya tidak terkontrol atau berprasangka yang tidak baik. Lalu perspektif, dan ada juga keterbatasan panca indera. Lalu ada dimensi-dimensi komunikasi dalam hubungan organisasi. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal ini terdiri dari struktur organisasi, kebijakan strategis, komunikasi vertikal dua arah, lalu ada komunikasi konstruktif. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini interaksi antara organisasi dengan individu atau manajemen ke publik dan publik ke manajemen. Lalu ada keterlibatan audiens dengan organisasi. Lanjut ada mode komunikasi, itu ada 4. Yang pertama adalah kontrol, yaitu mengkontrol perilaku organisasi. Komunikasi kontrol perilaku anggota dalam berbagai acara. Yang kedua ada motivasi, menjelaskan tugas, kinerja, atau memberi umpan balik. Yang ketiga ada ekspresi emosional, yaitu berbagi frustasi dan kepuasan. Lalu ada informasi, yang terakhir ada informasi, yaitu menyelesaikan tugas organisasi. Lalu ada model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ini adalah model komunikasi menurut Aristoteles, yaitu meliputi pembicara, pidato, acara, audiens, dan juga efek. Itu adalah 5 komponen utama komunikasi. Lalu yang kedua ada model komunikasi menurut Laswell, yaitu satu arah, siapa yang berkomunikasi, pesan apa yang akan disampaikan, kepada siapa pesan itu disampaikan, lalu apa efeknya pesan itu disampaikan. Lalu yang ketiga ada model komunikasi menurut Shannon atau Weaver. Model komunikasi ini penyampaian pesannya berdasarkan tingkat kecermatan adalah fokus dari model Shannon atau Weaver sendiri, dimulai dengan pemancar, lalu memberikan sinyal kepada penerima. Ini tuh kecermatan pesannya. Lalu ada model komunikasi SMSCR Berlo, sumber pesan jalur dan penerima adalah komponen komunikasi SMR. Lalu ada model komunikasi menurut Barnlund, yaitu transaksional, simultan, siklus, umpan balik terus menerus. Maksudnya model ini menggambarkan bagaimana dua orang yang terlibat dalam komunikasi mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Lalu ada model komunikasi menurut Osgood dan Scrum, yaitu sirkuler atau semua aktor. Ini sama juga seperti komunikator dan penerima. Lalu ada model komunikasi menurut S&R. Ini tuh paling sederhana karena aksi reaksi. Jadi kayak senyum dibalas senyum, sapa dibalas sapa, kayak gitu. Lalu ada model komunikasi menurut Wesley McLean. Ini adalah model komunikasi perluasan dari model komunikasi menurut Laswell, yaitu umpan balik yang membedakan interpersonal versus massa. Sekian presentasi dari saya untuk materi pertemuan ke-11 ini, kurang lebih. Halo semuanya, saya Rohwan Rohaidi. Kita sekarang akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku organisasi karena keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi agar mampu bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan terdapat 3 aspek utama. Pertama adalah proses, yaitu bagaimana seorang pemimpin memengaruhi perilaku dan tindakan anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kedua adalah relasi, yaitu bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi perilaku dan tindakan anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kedua adalah relasi, yaitu hubungan antara pemimpin dan anggota. Hubungan yang baik akan menciptakan rasa percaya sehingga anggota bersedia mengikuti arahan pemimpin. Ketiga adalah efektivitas, yaitu kemampuan pemimpin dalam menetapkan arah organisasi serta memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya itu pentingnya kepemimpinan. Pertama, pemimpin menentukan arah dan visi organisasi sehingga seluruh anggota memiliki tujuan yang sama.
Kedua, pemimpin mampu meningkatkan motivasi kerja sehingga setiap anggota terdorong memberikan kinerja terbaiknya. Ketiga, pemimpin menciptakan kerjasama antar bagian sehingga komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih efektif. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu mengelola perubahan, misalnya ketika perusahaan menghadapi perkembangan teknologi atau perubahan kondisi ekonomi, pemimpin harus mampu menyusun strategi agar organisasi tetap berkembang. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Salah satu teori kepemimpinan yang terkenal adalah penelitian dari Ohio State University. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dua dimensi utama perilaku pemimpin. Yang pertama adalah initiating struktur atau memprakarsai struktur. Artinya, pemimpin mampu mengatur pekerjaan, membagi tugas, menetapkan target, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Yang kedua adalah consideration atau perhatian terhadap bawahan. Seorang pemimpin tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, kesejahteraan, serta hubungan baik dengan anggotanya. Pemimpin yang mampu menyeimbangkan kedua aspek ini biasanya lebih efektif dalam memimpin organisasi. Unsur-unsur kepemimpinan. Agar menjadi pemimpin yang efektif, terdapat beberapa unsur penting yang harus dimiliki. Yang pertama adalah rasa percaya diri, sehingga pemimpin mampu mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. Kedua, berpikir positif, agar dapat melihat setiap masalah sebagai peluang untuk mencari solusi. Ketiga, mampu mengenali dan mengembangkan potensi anggota tim. Selanjutnya, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki semangat pantang menyerah atau resilience ketika menghadapi tantangan. Yang tidak kalah penting adalah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi diri sendiri maupun memahami emosi orang lain. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah sebagai penentu arah, yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kedua, sebagai perwakilan organisasi, yaitu menjadi wajah organisasi ketika berhubungan dengan pihak luar. Ketiga, sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan informasi, kebijakan, dan memberikan umpan balik kepada anggota. Keempat, sebagai mediator konflik, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam tim. Dan terakhir, sebagai integrator, yaitu menyatukan seluruh bagian organisasi agar mampu bekerja secara harmonis. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan ke-12, yaitu yang pertama mengenai prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan terbagi menjadi 4. Yang pertama mulai dari atas, yaitu pemimpin puncak menetapkan contoh, nilai, dan prioritas organisasi. Yang kedua ada strategi terpadu, yaitu rancangan kebijakan dan program yang selaras dengan visi jangka panjang. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu pelaksanaan yang konsisten membangun kredibilitas dan kepercayaan. Dan yang keempat ada tanggung jawab, di mana pemimpin memikul tanggung jawab atas hasil dan konsekuensi keputusan. Slide selanjutnya, ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kontinum, yaitu spektrum antara otoriter dan demokratis. Konteks menentukan posisi yang efektif. Selanjutnya ada karismatik, memotivasi melalui karisma dan visi kuat, yaitu efektif saat perubahan besar diperlukan. Selanjutnya ada managerial grid, yaitu menilai fokus pada produksi versi perhatian terhadap orang, tujuannya untuk menuntun pengembangan gaya seimbang. Selanjutnya ada paternalistis, yaitu keputusan sering diambil oleh pemimpin yang melindungi bawahan. Hal ini cocok di budaya tertentu. Selanjutnya ada militeristik, yaitu disiplin tinggi dan struktur jelas, efektif untuk operasi yang membutuhkan kepatuhan ketat. Selanjutnya ada partisipatif atau demokratis, yaitu keputusan dibuat bersama meningkatkan komitmen dan kreativitas anggota. Selanjutnya ada administratif, yaitu fokus pada prosedur, kebijakan, dan efisiensi birokratis. Selanjutnya ada laissez-faire,
yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh efektif ketika tim sangat mandiri. Slide berikutnya, kepemimpinan demokratis karakteristik. Yang pertama, mengutamakan kerjasama dan pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, menerima kritik dan saran sebagai sumber perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, memberi kesempatan berkembang lewat delegasi dan pelatihan. Yang keempat, menghargai hak dan kewajiban anggota, menciptakan rasa kepemilikan. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif untuk meningkatkan keterlibatan dan inovasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif memiliki kecerdasan emosional, mampu berkomunikasi menjadi teladan, serta menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.